Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen seni budaya, Ibu Ya Al-Imra MPD dan teman-teman yang sempat hadir. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, termasuk nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kami dari kelompok 5, adapun judulnya metode apresiasi teliti dan seni dan jenis aplikasi, dan saya sendiri atas nama Putri Wahyani sebagai moderator. Adapun pemateri pertama atas nama Febriani, yang kedua Aulia Triwardana, dan ketiga Yusniana sebagai referen. Dan baik, saya persilakan pemateri pertama untuk membawakan materinya. Dan ini saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Febriani, di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, ada judul materi kami yaitu metode apresiasi kritik seni dan jenis apresiasi. Apa itu metode apresiasi seni? Merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang ditempuh seseorang untuk memahami, merasakan, menilai serta menghargai sebuah karya seni. Oleh karena itu, metode apresiasi seni tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Harus memerlukan beberapa pendekatan yang sistematis, di antaranya yaitu pendekatan indrawi atau empati, yang dimana pendekatan ini memerlukan cara mengapresiasi dengan melibatkan panca indera, khususnya pendengaran dan penglihatan, serta perasaan yang muncul saat menikmati sebuah karya seni. Adapun yang kedua yaitu pendekatan estetis, yang dimana pendekatan estetis itu menekankan pada aspek keindahan pada suatu karya seni, agar penikmat seni dapat menghayati, mengamati unsur-unsur estetik, garis, warna, irama, harmoni, serta keseimbangan dan komposisi pada karya tersebut. Kemudian pendekatan kritis, yang dimana pendekatan kritis ini menekankan dengan cara menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi sebuah karya seni secara menyeluruh. Kemudian ada pendekatan aplikatif, yang dimana pendekatan aplikatif ini menekankan apresiasi seni melalui pengalaman langsung dengan cara mencoba membuat karya sendiri, yaitu agar lebih memahami teknik, kesulitan, keunikan dalam menciptakan sebuah karya. Kemudian pendekatan kesejarahan, yang dimana pendekatan kesejarahan ini mengapresiasi karya seni dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah, budaya, sosial pada saat karya itu diciptakan. Kemudian pengertian apresiasi seni. Pengertian apresiasi seni adalah proses memahami, merasakan, menilai dengan penuh rasa kesadaran dan penghargaan. Kata apresiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatus, yang artinya menghargai. Kemudian mengapa pentingnya apresiasi seni? Karena memiliki peran penting baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Bagi individu itu membantu mengasah kepekaan rasa, memperkaya pengalaman estetis, kemudian membantu berkemampuan berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan bagi masyarakat yaitu sebagai pelestarian budaya, memperkuat identitas bangsa serta meningkatkan rasa kebersamaan. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, langsung saja. Ada macam-macam kritik seni. Yang pertama yaitu kritik jurnalistik, yang dimana yang dimaksud dalam kritik jurnalistik di sini yaitu yang dimuat dalam media massa, majalah, dan surat kabar. Mungkin teman-teman sudah melihat sebuah majalah atau surat kabar, atau teman-teman mungkin pernah membaca suatu majalah atau surat kabar, dan atau teman-teman pernah membaca suatu artikel portal berita yang berkaitan dengan pemeran tentang seni. Mungkin teman-teman pernah melihat link-link yang artikel yang berkaitan dengan pemeran seni. Namun yang itu yang dimaksud dengan kritik jurnalistik. Dan yang kedua yaitu kritik populer, yang dimaksud di
sini dengan kritik populer adalah kritik seni yang ditujukan kepada masyarakat yang sederhana, komunikatif dan enak dibaca. Dan dimaksud dengan kritik populer di sini yaitu memahami karya seni tanpa perlu pengetahuan khusus. Misalnya, teman-teman pernah menonton film? Mungkin teman-teman pernah menonton film atau mendengarkan musik di media sosial. Teman-teman mungkin mengetahui tentang Spotify yang didengarkan di media sosial musik. Nah, itulah yang dimaksud dengan kritik populer. Dan yang ketiga itu kritik ilmiah atau akademis. Yang dimaksud dengan kritik ilmiah merupakan kritik seni yang disusun dengan metode penelitian atau akademis. Jenis kritik ini menggunakan teori seni, estetik, dan bersejarah. Mungkin teman-teman pernah melihat sejarah seni atau pernah ke museum? Nah, itulah yang dimaksud dengan kritik ilmiah. Nah, kritik ilmiah ini juga bisa berbentuk jurnal, makalah atau buku. Mungkin teman-teman pernah melihat jurnal yang berkaitan dengan tentang seni dan mungkin teman-teman pernah membaca buku seni budaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kritik ilmiah. Dan yang keempat yaitu kritik pedagogis yang berkaitan dengan pendidikan. Kritik pedagogis adalah kritik seni yang digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah atau perguruan tinggi seni. Mungkin teman-teman waktu SD atau SMA pernah mengikuti kelas tari? Pernah. Ada suatu praktek tari ya. Nah, jadi di sini kritik pedagogis yang berkaitan pendidikan. Nah, seperti yang saya tadi sebutkan, mengikut praktik tarian, praktik menari, ada yang kayak empat etnis toh. Mungkin teman-teman pernah melihat beberapa banyak seni-seni yang ada di Bone, seperti yang empat etnis dan padupa. Nah, itulah yang dimaksud dengan kritik pedagogis pendidikan. Dan yang keempat itu jenis-jenis apresiasi. Yang pertama, apresiasi empatik atau emosional. Apresiasi empatik merupakan bentuk apresiasi seni yang muncul secara spontan dari perasaan emosi. Nah, kalau misalnya kita bikin drama, pasti ada pengaruh dari emosi dalam toh. Tidak mungkin kita bergerak tanpa ada emosi. Nah, itu yang dimaksud dengan apresiasi empatik. Dan yang kedua, apresiasi estetis, penghayatan keindahan. Nah, mungkin teman-teman pernah nge-sunset di Pelabuhan Bejoy, toh? Nah, itulah suatu keindahan yang dimaksud dengan estetika. Penghayatan toh, kita yang menghayati melihat. Dan mungkin itu perginya sunset tidak dihayati toh, pasti dilihat keindahannya bahwa senja adalah sangat indah. Dan yang ketiga itu apresiasi kognitif atau analitis. Jenis apresiasi ini menuntut keterlibatan pikiran pengetahuan untuk memahami karya seni. Penikmat seni tidak hanya menikmati keindahan, tapi juga berusaha menganalisis, menafsirkan makna dan memahami. Jadi kita itu kalau suka di seni tidak hanya kita suka saja, harus dimaknai. Seperti musik, kita suka di dalam bidang seni musik, kita harus memaknai, tidak hanya mendengarkannya. Dan yang keempat yaitu apresiasi estetika kritis. Jenis apresiasi ini lebih mendalam karena tidak hanya mengamati dan menganalisis, tetapi juga menilai kualitas karya seni secara objektif. Dan yang kelima yaitu apresiasi simbolik. Yang dimaksud di sini apresiasi simbolik terjadi ketika penikmat seni berusaha menggali makna yang tersembunyi atau simbol-simbol tertentu dalam karya seni. Dan yang keenam yaitu apresiasi fungsional. Selain dari segi estetika, seni juga memiliki fungsi yang praktis dalam kehidupan manusia. Apresiasi fungsional berarti penikmat memiliki karya seni berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Jadi seni itu ada manfaat dan kegunaannya. Tidak hanya kita bahwasanya seni, misalnya seni tari, apa manfaatnya? Bergerak toh, ada manfaatnya, menggerakkan otot-otot. Jadi kita sebagai pencinta seni tidak hanya mengetahui tentang seni, tidak hanya melihat bahwasanya
Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 5. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan setiap kelompok. Silakan kelompok 1 mengajukan pertanyaan. Moderator. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Ananda Aul mengenai tentang kritik seni dan apresiasi seni. Nah, baik, pertanyaan saya di sini kan di dalam kritik seni ada beberapa macam. Begitupun dengan apresiasi seni ada juga beberapa macam, beberapa bagian. Nah, pertanyaan saya di sini, coba Anda jelaskan secara singkat apa perbedaan antara kritik seni dan apresiasi seni, dan bagaimana cara Anda untuk memberikan kritik seni yang baik untuk membangun. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Pertanyaan saya, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan apresiasi seni secara objektif? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang baik tadi sudah dijelaskan oleh pemateri beberapa pendekatan secara menyeluruh. Adapun pertanyaan saya, menurut pemateri pendekatan apa yang cocok untuk diajarkan di sekolah atau MI? Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya atas nama Nita Lamsari, perwakilan dari kelompok 4. Tadi pemateri sempat menyinggung mengenai metode. Langsung saja pertanyaan saya yaitu coba berikan contoh bagaimana seorang seniman menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan pesan atau emosi dalam karya mereka. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan setiap kelompok, saya akan membaca ulang setiap pertanyaan. Adapun pertanyaan dari kelompok 1, coba Anda jelaskan antara kritik seni dan apresiasi, dan bagaimana cara Anda memberikan kritik yang baik dan membangun. Dan pertanyaan kedua, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan apresiasi seni secara objektif. Yang ketiga, menurut pemateri pendekatan apa yang cocok untuk diajarkan di sekolah atau MI. Yang keempat, coba berikan contoh dan bagaimana seniman menggunakan metode tertentu menyampaikan pesan atau emosi dalam karya mereka. Mari pemateri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ini saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun pertanyaannya yaitu, coba Anda jelaskan antara kritik seni dan apresiasi dan bagaimana cara Anda memberikan kritik yang baik dan membangun. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Yaitu, saya akan coba Anda jelaskan perbedaan antara kritik seni dan apresiasi. Baik, adapun kritik seni adalah kegiatan menilai dan memberikan tanggapan terhadap suatu karya seni untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan apresiasi seni adalah kegiatan menghargai, memahami, dan menikmati karya seni. Cara memberikan kritik yang baik dan membangun itu dengan menyampaikan pendapat secara sopan, jujur, dan objektif. Mulailah dengan pujian, berikan saran yang jelas tanpa menjatuhkan, serta berikan dorongan agar mengembangkan karyanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 5. Apakah kelompok 1 sudah menerima atau memahami jawaban dari pemateri?
Baik, pemateri akan menjawab pertanyaan dari kelompok I dan yang ingin saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan dari saudari Nurfadila, menurut pemateri, pendekatan apa yang cocok diapresiasi? Gimana nanti makan seorang nih? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaannya, menurut materi, pendekatan apa yang cocok diajarkan di sekolah, di SD ataupun MI? Tadi sudah dibahas bahwa di sekolah atau MI yang cocok itu ada dua, yang dimana pendekatan indrawi karena anak-anak lebih suka dengan tindakan perbuatan nafsu seperti yang saya bahas tadi. Pendekatan indrawi itu melibatkan panca indera, khususnya penglihatan dan pendengaran serta perasaan yang muncul saat menikmati sebuah karya seni. Kemudian pendekatan aplikatif karena anak-anak juga lebih suka membuat karya secara sendiri agar lebih memahami teknik, kesulitan serta keunikan dalam cara menciptakan karya tersebut. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi setelah tadi jawaban dari pemateri, apakah kelompok tidak sudah menerima atau memahami jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun jawaban yang saya pahami ada dua pendekatan yang cocok di sekolah. Yang pertama, pendekatan indrawi dan pendekatan aplikatif. Saya kembali kepada moderator. Silakan pemateri menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya atas moderator yang diberikan kepada saya. Baik, adapun pertanyaan dari kelompok 4 yaitu coba berikan contoh dan bagaimana seorang seniman menggunakan metode tertentu yang memberikan pesan atau emosi dalam karya mereka. Baik, misalnya contohnya seorang pelukis menggunakan warna merah dan oranye untuk menggambarkan semangat atau kemarahan, sedangkan biru dan abu-abu untuk kesedihan atau kesenangan. Nah, metode yang digunakan itu pemilihan warna. Metode pemilihan warna membantu penonton merasakan emosi yang ingin disampaikan seniman. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi setelah tadi jawaban dari pemateri, apakah kelompok 4 menerima jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih kepada pemateri telah menjawab pertanyaan dari saya. Adapun tadi jawaban kami saya simpulkan bahwa contohnya yaitu seperti seniman menggunakan suatu warna merah yang mana merah itu sebagai simbol bahwa semangat. Terus misalnya warna abu-abu itu sebagai simbol ketenangan. Ini merupakan penggunaan suatu metode warna. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi diskusi pada hari ini. Adapun kesimpulannya, kritik adalah kegiatan menilai dan memberikan tanggapan terhadap suatu karya seni. Pendekatan indrawi adalah dalam cara meningkatkan panca indera, langkah-langkah observasi, pemahaman dan metode yang digunakan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Saya tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.